kedua. Saat ini kita akan merenungkan tema persiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengar tentang jam kiamat? Jam kiamat atau doomsday clock. Apa itu jam kiamat? Ada yang tahu? Jam kiamat adalah jam untuk mengukur seberapa dekat bumi ini bakal hancur. Nah, dengan adanya nuklir dan kebakaran hutan, maka bumi ini dianggap cepat kiamat. Seberapa cepat kiamatnya? Para ilmuwan menghitungnya tinggal sekitar 2 menit lagi. Itu artinya bumi ini sudah semakin kritis. Jadi para ilmuwan juga tokoh-tokoh dunia diharapkan untuk memperlambat kiamatnya bumi ini. Bukan makin diperlambat, sekarang ini ternyata waktunya bumi kiamat ini dipercepat jadi 90 detik. 90 detik itu berapa menit? 1,5 menit. Dari 2 menit jadi 1,5 menit. Kenapa kok bumi ini jadi dipercepat kiamatnya? Ternyata ada pemanasan global. Pemanasan global itu Bapak Ibu Saudara terjadi dan dirasakan oleh seluruh dunia. Pemanasan global itu bukan cuma terjadi di gunung es sana ya, yang pelan-pelan sekarang sudah sedang mencair. Pemanasan global itu juga terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu, sekarang kalau kita melewati musim kemarau, kita pasti melewati musim kemarau itu dengan semakin panjang, betul ya? Musim kemarau, musim panas ini sekarang tambah panjang, dan panasnya itu nggak kira-kira. Pernah Cirebon itu mencapai 41 derajat. Mungkin Bapak Ibu nggak menyadarinya ya. 41 derajat. Panasnya bukan main. Kalau sudah musim kemarau sekarang ini, Bapak Ibu pergi ke Kuningan, pergi ke Bandung, nggak akan terasa lagi adem dan dinginnya. Yang ada panas, ya. Orang Kuningan, orang Bandung teriak-teriak, haredang gitu ya. Panas. Kalau kita di Cirebon udah terbiasa, tapi buat mereka musim kemarau itu seperti jadi satu petaka. Itulah dampak pemanasan global. Selain itu, pandemi COVID-19 juga dianggap sebagai salah satu penyebab bumi ini menjadi semakin cepat kiamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia berusaha untuk mencegah kiamat terjadi atas bumi ini. Namun seberapa kerasnya usaha manusia ternyata tidak mampu membuat bumi ini terhindar dari kiamat. Buktinya, bumi ini kiamatnya bukan semakin lambat, tapi malah semakin cepat. Dari 2 menit tinggal 1,5 menit. Nah, pada bacaan Injil Lukas minggu lalu, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita akan kehancuran bumi ini. Kehancuran bumi ini disebut sebagai hari Tuhan. Memang hari Tuhan itu belum kita alami. Tapi dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia kita ini sedang menuju hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu ditandai dengan bergoncangnya matahari, bulan, dan bintang yang berpengaruh pada kondisi lautan. Next slide-nya ya. Kondisi lautan menjadi tidak stabil begitu matahari, bulan, dan bintang bergoncang. Semua orang takut. Saking takutnya mereka sampai mati ketakutan kalau kita membaca pada pembacaan Injil Lukas minggu lalu. Pada hari Tuhan, bukan hanya bumi yang akan hancur dalam ledakan, tapi Tuhan Yesus juga akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebelum Tuhan datang kedua kali, seruan
Digaungkannya bukan cuma dulu, tapi sekarang juga harus digaungkan karena kita semua sedang bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus dipersiapkan oleh umat Tuhan? Ada dua hal yang harus disiapkan oleh umat Tuhan tatkala sedang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus kedua kali. Yang pertama, orang percaya atau umat Tuhan itu harus siap dimurnikan dan dibersihkan, siap dibentuk, siap diproses untuk hidup benar. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi Malaki memperingatkan bahwa Tuhan yang dicari dan dinantikan orang-orang percaya itu nanti datangnya secara mendadak, tiba-tiba datang. Tapi persiapan tetap harus dilakukan sekalipun Tuhan itu datangnya secara mendadak. Kenapa demikian? Karena umat yang percaya Tuhan itu harus berada dalam kondisi yang kudus. Mereka harus didapati sedang hidup benar saat Tuhan datang. Nabi memperingatkan kedatangan Tuhan itu seperti api atau sabun. Api itu untuk memurnikan, sabun itu untuk membersihkan. Malaki 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tugas api memurnikan, tugas sabun membersihkan. Jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudara, waktu Tuhan datang, kita ini baru menyediakan diri untuk dimurnikan, untuk dibersihkan. Terlambat, ya. Sebab ketika Tuhan datang, lalu Tuhan itu akan membersihkan umatnya. Itu artinya yang hidup benar diangkat ke surga, yang hidup tidak benar dibakar dalam api. Itu sudah ketentuan dari Tuhan. Itu hukum-hukumnya. Kalau seperti itu yang terjadi kepada kita, senang sekali ya Bapak Ibu. Kita nggak punya kesempatan untuk berbenah diri lagi. Sebab itu pemurnian dan pembersihan atas diri kita harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita siapkan diri kita ini, siapkan hidup rohani kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara siapkan mental, siapkan iman kita untuk dimurnikan dan dibersihkan dari segala kebiasaan buruk yang berdosa. Kita perhatikan lagi Malaki 3 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita harus beri akses, berikan kesempatan kepada Tuhan untuk duduk, memurnikan kita, mentahirkan kita, supaya kita menjadi orang percaya yang mempersembahkan hidup yang benar kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu mesti diberi akses, mesti diberi kesempatan untuk memurnikan, untuk membersihkan diri kita? Karena Tuhan kita itu nggak suka maksa ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bukan seperti iblis. Iblis itu suka memaksa, tapi Tuhan tidak suka memaksa. Kita harus mengerti sifat Tuhan ini ya. Waktu Yesus datang, Yesus itu tidak paksa orang berdosa untuk mengikut Dia. Tapi Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan tidak menyukai cara pemaksaan, karena pemaksaan tidak membuat kita langgeng hidup benar Bapak Ibu Saudara. Contoh orang Israel. Orang Israel itu mau bertobat, mau hidup benar sesudah dihukum. Mereka itu mesti diserang musuh dulu, dihancurkan dulu, dibuang dulu.
Ya, intinya dipaksa bertobat dulu, baru mereka mau bertobat. Sesudah mereka bertobat, lalu hidupnya mulai nyaman. Mereka balik lagi ke dosa-dosanya yang lama. Mereka tidak kapok dengan hukuman Tuhan. Nah, Tuhan mau kita ini dengan sukarela dibentuk, diproses oleh Tuhan. Kalau kita tidak sukarela, kita bakal berontak, kita bakal melawan Tuhan terus seperti orang Israel. Sehari dua hari sadar, tobat, ya. Lusa kumat lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sadar, tobat. Berikutnya kumat lagi, berbuat dosa. Tuhan tidak menyukai pemaksaan. Saya ingat salah seorang majelis di tempat ini pernah berdoa begini ya. Bukan majelis yang sekarang ya. Tuhan, paksakan kami untuk masuk dalam rencana dan kehendak-Mu, supaya kami dapat hidup benar di hadapan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Paksakan kami masuk dalam rencana dan kehendak. Doa seperti ini benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Benar gak? Yang minta dipaksa siapa? Sendiri. Tuhan maksa gak? Enggak. Ya. Jadi kalau saya dengan sukarela mau dipaksa Tuhan untuk dibersihkan, untuk dimurnikan, enggak apa saudara. Berikan diri kita untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan supaya kita ini makin dapat hidup benar serupa Kristus untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah saat ini kita sedang ada dalam masa dimurnikan dan dibersihkan oleh Tuhan? Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami banyak masalah ya, masalah demi masalah, itu mungkin jadi salah satu cara Tuhan untuk memurnikan iman kita, membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kadang-kadang Tuhan juga pakai penderitaan hidup untuk memurnikan iman dan membersihkan kita dari segala dosa kita, supaya kita ini tidak lagi berbuat dosa. Ada yang diizinkan kena sakit penyakit ya, sehingga akhirnya dia sadar dia tidak melawan Tuhan lagi, dia mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ada yang kena musibah sehingga akhirnya dia sadar dia mau ikut kehendak Tuhan. Kita bersyukur kalau lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat kegagalan, lewat dikecewakan orang, lewat ditipu orang, kita jadi makin hidup benar. Karena musibah, kemalangan, kegagalan seringkali juga dipakai Tuhan untuk membentuk kita hidup benar. Yang pertama, yang kedua, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kedua kali, kita juga harus belajar siap hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu saudara, orang percaya dapat mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan dengan cara memiliki tujuan hidup yang menyenangkan Tuhan. Nabi Maleki menunjukkan bahwa tujuan Tuhan memurnikan dan membersihkan umat Tuhan adalah untuk menyenangkan Tuhan. Maleki 3 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Bapak Ibu, Tuhan itu rindu sekali, hatinya itu disenangkan dengan persembahan yang benar dari setiap umatnya. Maka orang percaya itu harus punya tujuan hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan dirinya atau hanya menyenangkan orang lain. Kalau Tuhan senang,
kita senang, orang lain juga senang. Tapi kalau kita senang, orang lain senang, belum tentu Tuhan itu akan ikut disenangkan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Nabi Malaki mengatakan, persembahan hidup yang benar. Itu artinya orang percaya itu harus hidup menurut prinsip, ajaran, dan juga kehendak Tuhan. Dalam menjalani hidup sehari-hari, pernahkah kita memikirkan kesenangan Tuhan? Apa sih yang membuat Tuhan senang? Saat kita memutuskan sesuatu, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan senang gak kalau saya memutuskan hal ini? Saat kita marah lalu kita ngomong yang menyakitkan orang lain, pernah gak kita bertanya, Tuhan senang gak saya ngomong seperti ini saat saya marah? Tuhan senang gak saya bertindak seperti ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, kadang kita mesti bertanya apakah Tuhan disenangkan dengan keputusan kita, dengan sikap kita, dengan kata-kata kita saat kita menjalani hidup setiap hari. Pertanyaan, apakah Tuhan disenangkan? Pertanyaan seperti ini memberikan kesempatan pada Roh Kudus untuk mengajar kita bagaimana mengambil keputusan, berkata, atau bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu dari Jemaat Rahmani. Satu kali ibu ini cerita sama saya itu kalau mau marahin anak saya, misalnya dia nggak mau belajar, ya, nggak mau mandi tepat waktu, makan terlambat, itu saya ngomel bisa sampai setengah jam. Lama amat ngomelnya sampai setengah jam, kata saya, nggak capek apa? Ya habis kesel sih katanya ya. Bandel dibilangin nggak mau nurut. Pokoknya ibu ini nggak akan berhenti mengomel kalau anak-anaknya belum melakukan kemauannya atau apa yang dia perintahkan. Anak-anak yang tadinya merasa bersalah, lama-lama nggak merasa bersalah lagi, tapi jadi kesel. Akhirnya apa? Mereka berontak, mereka nantang. Cara nantangnya gimana? Nggak mau kerjain yang diperintahkan ibu mereka. Begitu anak-anak menantang, si ibunya makin jengkel, makin marah. Akhirnya frustasi. Saya tanya, untuk frustasi itu gimana? Apa yang Cici lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Waktu berdoa, saya mulai mikir, apa Tuhan tuh senang saya marahin anak saya terus? Ya, mulai bertanya, apakah kalau saya memarahi anak saya terus-menerus, Tuhan itu senang? Lalu dia mulai melihat dan menyadari bahwa cara dia selama ini salah. Dia mencoba menempatkan dirinya pada posisi anak-anaknya. Kalau saya diomelin terus oleh mama saya, kira-kira saya senang nggak? Dia mulai sadar, dia mulai coba merubah sikapnya. Selama 3 bulan, kalau anak-anaknya mulai begitulah, dia diam. Dia cuma ingatkan sekali, kamu belum mandi loh, ini udah jam segini. Kamu belum makan loh, ini udah jam segini. Kamu belum kerjain PR kan? Ya, tadi sudah malam. Dia lakukan itu selama 3 bulan. Dia diam, gak banyak ngomong, gak banyak memarahi. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak-anak mulai aneh. Kok mama berubah ya? Gak marah-marah lagi, gak ngomel lagi. Mereka mulai bingung. Mereka mulai merasa bersalah, ya. Sekali mamanya ngomong gak didengar, ya. Besok ngomong lagi, mereka gak dengar. Ketiga kali, 4 kali, 5 kali mulai mikir, ya. Akhirnya setelah 3 bulan, anak-anak gak usah disuruh mandi sendiri. Anak-anak tidak disuruh makan tepat waktu makan. Anak-anak gak usah disuruh
sesuai dengan tugas mereka. Bapak Ibu dan saudara, semua perubahan baik terjadi dengan sebuah pertanyaan. Apa Tuhan senang dengan cara saya? Apa Tuhan senang saya marah-marah terus? Bapak Ibu saudara, kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa Tuhan senang dengan yang saya pikirkan? Apa Tuhan senang dengan yang saya katakan? Apa Tuhan senang dengan yang saya lakukan? Apa Tuhan senang dengan kebiasaan saya? Sebentar lagi bulan Desember ini bakal berakhir. Tahun 2024 bakal berakhir. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa Tuhan senang dengan kehidupan yang saya jalani selama tahun 2024? Jangan biarkan hidup kita ini berlalu begitu saja, saudara, tanpa pernah kita mengevaluasinya dengan bertanya, apakah Tuhan disenangkan dengan kehidupan yang saya jalani dari tahun ke tahun? Tahun demi tahun berlalu. Tahu-tahu Tuhan datang kedua kalinya. Kita nggak pernah siap, karena kita nggak pernah bertanya, apa Tuhan senang dengan hidupku ini? Kita tak pernah mempersembahkan hidup yang benar kepada Tuhan. Semoga kita semua ditolong Tuhan untuk mempersiapkan jalan kita sendiri bagi kedatangan Tuhan kedua kali, dengan senantiasa mencari apa yang menyenangkan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu, mengakhiri dari renungan ini, saya ingin mengajak kita semua menyanyi satu lagu, Ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Tolong giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doa. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.